Halo, selamat pagi. Untuk kelas 8 ini ya, yaitu gradien. Gradien ini adalah submateri dari bab persamaan garis lurus. Oke, jadi sebelum kita masuk ke persamaan garis lurusnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu gradien dan bagaimana cara untuk mengukurnya atau menghitungnya. Oke, nah tentu kita semua sudah pernah melihat orang menaiki tangga. Oke, tangga apapun, baik tangga di dalam rumah, tangga di dalam mall, atau tangga bambu dan sebagainya. Ya, yang di sini yang saya gambarkan adalah tangga bambu. Nah, bagaimana cara kita mencari kemiringan tangga? Pernahkah kita merasa ingin tahu ya, curious ya, tentang kenapa kok miringnya segini? Kenapa kok nggak miring sekali? Kenapa kok landai? Kenapa kok tidak curam dan sebagainya? Nah, itu ada penghitungannya. Oke, nah ini juga gambar orang menaiki tangga juga, tapi lebih landai dibanding sama yang tadi. Oke, jika tangga ini yang dinaiki oleh orang ini dianggap sebagai garis lurus, maka kemiringan tangga ini dapat diukur atau dapat dihitung dengan cara membandingkan antara tinggi tembok dari ujung ini, dari ujung tangga ke bawah, tinggi tembok, dengan jarak antara kaki tangga sama tembok. Tentu saja kita anggap ini pasti model siku-siku begini ya. Nah, jadi kemiringan ini, kemiringan satu tangga ini dapat diukur dengan cara membandingkan tinggi tembok dari ujung atas tangga sampai ke bawah tembok, kemudian dibandingkan dengan jarak kaki tangga hingga tembok. Nah, nilai kemiringan tangga itulah yang disebut sebagai gradien. Gradien biasa kita lambangkan dengan huruf M kecil. Jadi gradien itu bisa kita lambangkan dengan M kecil, dan persamaan umum untuk ini adalah Y sama dengan MX plus C. Biasanya kita kalau melihat persamaan garis lurus itu kan misalkan 2X plus 3Y sama dengan 6, seperti itu ya. Nah, kalau ingin mendapatkan gradiennya, kita ubah ke persamaan umum yang ini. Y sama dengan MX plus C, atau kalau garisnya nanti melewati 0,0, maka persamaannya adalah Y sama dengan MX tanpa konstanta. Nah, pada persamaan garis lurus Y sama dengan min 2X plus 7, nah kalau kita lihat, bentuknya sudah berupa Y sama dengan. Oke, ini juga sudah berupa Y sama dengan. Sudah sesuai dengan persamaan umumnya. Maka gradiennya adalah min 2. Langsung saja koefisiennya X, langsung kita ambil sebagai gradien. Tujuannya bagaimana? Biarkan saja. Jadi gradien itu ada di koefisiennya X, tapi X sendiri tidak dimasukkan. Oke. Atau biasa kita tulis dengan M sama dengan min 2. Nah, yang berikutnya, persamaan garis lurus Y sama dengan 10X min 2. Ini sudah berupa persamaan umum kan, sudah serupa dengan ini. Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan 10. Oke, mudah ya. Nah, bagaimana sekarang kalau persamaannya seperti ini? 2X plus Y sama dengan 2. Nah, kalau ingin mengembalikan ke persamaan umum seperti yang di atas ini, maka otomatis 2X-nya harus dipindah ke kanan. Oke, jadi yang pertama persamaannya seperti ini tadi. Maka 2X-nya kita pindah ke kanan menjadi minus 2X atau negatif 2X plus 2. Nah, ini kan sudah berupa persamaan umum nih, Y sama dengan. Maka gradiennya pasti min 2. Oke, kita coba soal yang lain. Kalau 2X min 3Y sama dengan 12, bagaimana? Kalau tadi kan Y-nya koefisiennya 1, enak ya, langsung berubah Y sama dengan. Nah, ini koefisiennya min 3. Nah, bagaimana?
Caranya sama seperti yang pertama tadi, yaitu 2x-nya kita pindah ke kanan menjadi negatif 2x plus 12. Ini tetap min 3 di sini ya. Setelah itu negatif 3 kita pindahkan ke kanan menjadi bagi minus 3, dua-duanya. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2 per 3x min 4. Nah, dari sini langsung ketahuan bahwa gradiennya adalah 2 per 3. Oke, nah ini kalau kalian ingin mencari gradien dengan mengembalikan ke bentuk awal, yaitu Y sama dengan mx plus c atau Y sama dengan mx. Tapi bagaimana kalau kalian tidak ingin mengembalikan ke persamaan umumnya? Tidak apa-apa, kita bisa memakai cara yang kedua, itu dengan menggunakan rumus M sama dengan min A per T. A itu apa? A itu adalah koefisien X. Dengan B-nya adalah koefisien Y. Nah, tentu saja bukan ini saja yang bisa kita pakai sebagai padoan, tapi ada syarat yang lain. Syaratnya adalah X sama Y-nya harus berada dalam satu ruas. Apa sih maksudnya ruas itu? Ruas itu adalah kalau ini persamaan pasti ada sama dengannya. Oke. Di sebelah kiri sama dengan itu namanya ruas kiri, di sebelah kanan sama dengan itu namanya ruas kanan. Nah, itu yang dinamakan satu ruas, sama-sama di ruas kiri atau sama-sama di ruas kanan. Oke. Nah, mari kita lihat soalnya. Ini soal yang tadi di depan. 2x min 3y sama dengan 12. Jadi kita tidak perlu lagi memindahkan 2x-nya, tapi kita hanya perlu memeriksa apakah x sama y-nya sama-sama berada di satu ruas. Nah, ini ternyata dia sama-sama berada di ruas kiri. Berarti bisa langsung pakai cara ini. Berarti min A per B. Koefisiennya A adalah 2, koefisiennya B adalah minus 3. Maka min 2 per min 3. Kita coret minusnya, maka menjadi 2 per 3. Jadi kalau kita lihat dengan yang tadi, itu sama. Oke, kita cocokkan dengan yang tadi. Nah, 2 per 3 ya, ini jawabannya ya. Sama. Caranya hanya berbeda dengan yang tadi, itu saja. Oke, jadi kita punya dua macam cara untuk menyelesaikan atau untuk mencari gradien jika diketahui persamaannya. Bisa kembalikan ke persamaan awal atau menggunakan cara M sama dengan min A. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada persamaannya, tapi ada gambarnya atau hanya soal bentuk tulisan begitu saja? Bagaimana dengan itu? Nah, maka kita bisa lihat ada dua macam. Yang pertama, kalau melewati pusat koordinat. Pusat koordinat adalah 0,0. Oke, jadi melewati 0,0 dan titik X sama dengan X, Y. Rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Oke, nah misalkan soalnya juga seperti ini. Sebuah garis melalui titik A minus 4,1 dan melalui titik pusat 0,0. Tentukan gradiennya. Ya, atau soalnya bentuk gambar seperti ini saja. Gambar seperti ini, tentukan gradiennya, begitu saja. Maka bisa menggunakan rumus ini. Khusus untuk yang lewat 0,0. Kalau tidak lewat 0,0, jangan pakai yang ini. Oke, maka tinggal Y per X, Y-nya adalah min 1, X-nya adalah min 4. Maka gradiennya adalah 1 per 4. Oke, nah sekarang kalau lewat 2 titik, bagaimana? Kalau melewati 2 titik dan itu titiknya tidak melewati 0,0, maka harus pakai yang ini, tidak bisa pakai yang 0,0. Jadi titiknya kita anggap sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, kalau seandainya cara ketiga tadi yang melewati titik 0,0, kalian lupa caranya, boleh menggunakan cara yang ini. Tetapi kalau tidak melewati 0,0 dan lupa rumusnya ini, tidak boleh menggunakan cara yang ketiga tadi. Oke. Rumusnya adalah M sama dengan
Y2 min Y1 per, oke, jadi rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita punya contoh. Sebuah garis mulai titik A min 1,4 dan titik 3,2. Titik B 3,2. Jadi gambarnya kalau dibuat gambar maka bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat tidak melewati pusat koordinat. Maka memakai rumus yang ini. Nah, yang mana yang X1 Y1? Bebas. Kalau A kita anggap sebagai X1 Y1, maka B-nya adalah X2 Y2. Tapi kalau B kita anggap X1 Y1, maka A-nya X2 Y2. Sama saja. Boleh. Hasilnya pasti sama. Oke, mari kita lihat pengerjaannya. Ini yang saya anggap X1 Y1 adalah yang A. Berarti 2 dikurangi 4 per 3 dikurangi negatif 1. Maka jawabnya adalah min 1 per 2. Oke, jadi ada 4 cara di sini yang bisa dipakai untuk mencari gradien. Cara 1 dan cara 2 tadi. Cara yang pertama adalah kembalikan ke persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Cara yang kedua, tidak dikembalikan ke persamaan umum, tapi harus satu ruas, entah ruas kiri, entah ruas kanan, dengan menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Sama saja mau pakai yang mana. Nah, cara yang berikutnya, dua cara yang berikutnya adalah untuk soal atau untuk soal atau permasalahan yang tidak menggunakan atau tidak diberikan persamaannya, tapi hanya diberikan berupa gambar seperti yang ini, atau berupa soal saja. Nah, kalau yang ketiga adalah melewati 0,0. Itu khusus untuk yang lewat 0,0. Tapi yang keempat, yang terakhir ini, itu bebas untuk semua. Boleh yang lewat 0,0, boleh yang tidak lewat 0,0. Jadi boleh memakai yang ini. Jadi kalau seandainya lupa rumus yang lewat 0,0, tidak masalah. Kita masuk ke yang ini. Kalau lupa caranya mengembalikan ke persamaan umum Y sama dengan MX plus C, boleh pakai cara yang kedua. Oke, sampai di sini saya rasa penjelasan untuk gradien tidak terlalu sulit kan? Oke, nah ini saya sudah membuatkan 1-2 latihan, bisa dicoba ya, bisa coba untuk dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Saya Miss Sinta dari SMP Vita. Sampai jumpa.